Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Agustus 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan ayat 7-14 menyuguhkan ajaran Yesus tentang bagaimana semestinya kita menempatkan diri ketika kita diundang ke suatu pesta perkawinan. Apakah kita akan mengambil tempat yang utama atau tempat yang rendah? Sebaliknya, jika kita mengadakan perjamuan makan, maka siapa sebaiknya yang kita undang? Terutama ketika kita mesti memilih karena tidak semua dapat kita undang. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah para Injil dan pewarta Daily Fresh Juice. Salah satu kelemahan saya di antara banyak kelemahan saya lainnya, saya itu sulit mengenali seseorang, teristimewa kalau saya sudah lama tidak berjumpa dengannya, atau orangnya bertambah langsing sehingga nampak berbeda, atau bahkan dari pakaian dan dandanannya saja bisa membuat saya pangling. Kelemahan saya ini cukup mengganggu, terutama ketika saya mesti menghadiri pesta perkawinan atau misa requiem. Saya khawatir ada orang yang kecewa karena saya tidak menyapanya, karena saya tidak mengenalinya. Tetapi hal itu tidak lagi menjadi kekhawatiran ketika Erna, istri saya, turut serta mendampingi saya, sebab Erna sangat baik mengenali orang. Meski hanya sekali berjumpa dan setelah itu tidak berjumpa lagi dalam waktu yang lama, Erna tetap dapat mengenalinya. Barangkali ini yang disebut pasangan yang saling melengkapi. Perkara di mana kami akan duduk nampaknya tidak menjadi masalah, sebab biasanya tuan rumahlah yang mempersilahkan kami ke tempat duduk yang diperuntukkan bagi kami. Seringkali pula undangan sudah dilengkapi dengan nomor tempat duduk sehingga tak perlu pilih-pilih mau duduk di mana. Walau pernah terjadi,
Tempat duduk kami telah dipakai oleh orang lain yang asik mengobrol. Rupanya ia bertemu kenalan yang sudah lama tak berjumpa. Kalau hal itu terjadi di pesawat, biasanya kami mempertanyakannya, sebab penting bagi penumpang untuk duduk di tempat duduknya masing-masing, sebagai antisipasi terhadap berbagai hal yang tidak dipahami oleh penumpang. Misalnya untuk keseimbangan, maka petugas mengatur tempat duduk sedemikian rupa agar keseimbangan pesawat menjadi optimal. Di zaman dahulu, tuan rumah tidak memikirkan sedetail sekarang. Rasa-rasanya di zaman itu belum ada ruang pertemuan yang disewakan, maka pesta perkawinan seringkali diadakan di rumah sendiri. Tidak ada nomor undangan, dan tuan rumah hanya menyambut tamu-tamu penting saja, sementara tamu kebanyakan dibiarkan memilih tempat duduknya sendiri. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Ketika kita mesti memilih tempat duduk, maka jangan mengambil tempat VIP, sebab ada kemungkinan tempat duduk VIP tersebut sudah diperuntukkan bagi tamu lain. Dan bisa jadi kita akan diminta pindah duduk. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apa iya Yesus merasa perlu mengajari kita tentang bagaimana memilih tempat duduk ketika menghadiri pesta pernikahan? Jelas tidak. Yang disampaikan oleh Yesus hanyalah perumpamaan agar kita lebih mudah memahami maksudnya. Sesungguhnya Yesus hendak mengingatkan agar janganlah kita meninggikan diri, atau dalam istilah sekarang, jangan narsis, sebab membanggakan diri sendiri secara berlebihan lalu berharap orang lain menganggapnya demikian, apalagi sampai memaksakan kehendak, tentulah akan berakibat buruk. Orang-orang akan menghindari kita. Sebaliknya, jika kita mengambil sikap merendahkan diri, membiarkan orang lain merasa lebih tinggi, maka orang-orang akan merasa nyaman. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, meninggikan dan ditinggikan adalah dua hal yang berbeda. Bukan karena yang satu aktif dan yang satunya lagi pasif. Perbedaannya dari siapa yang melakukan. Meninggikan itu tindakan yang kita lakukan sendiri, meninggikan diri sendiri, atau meninggikan orang lain. Meninggikan orang sama artinya menghormati orang itu, menempatkannya di tempat yang lebih tinggi. Ini tentu tindakan mulia. Tetapi meninggikan diri sendiri, misalnya dengan berharap diperlakukan secara istimewa oleh orang lain, senang mengumbar kehebatan diri sendiri, atau merasa diri hebat, pada saatnya kelak akan direndahkan. Sebaliknya, ditinggikan dilakukan oleh orang lain terhadap kita, bukan kita yang melakukan, melainkan orang lain. Ini tentu hal baik, sebab pada dasarnya setiap orang ingin ditinggikan, ingin dihormati, dan akan memberi penghiburan. Dan akan menjadi jauh lebih istimewa jika kita ditinggikan justru oleh Allah Bapa kita yang di surga. Yesus mau supaya kita merendahkan diri, yakni lebih rendah dari harga diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Yesus, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Merendah yang dimaksud bukanlah supaya kita menganggap diri kita murahan, melainkan supaya orang lain menganggap kita ini murah, tetapi bukan murahan. Yesus sendiri adalah teladan dalam urusan murah hati, sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Tetapi siapa bilang kalau Yesus itu murahan? Yesus juga seorang yang rendah hati, sosok yang melayani sebagaimana yang disampaikannya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang.
Kerendahan hati Yesus nampak nyata ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan Yesus mau agar kita melakukan yang sama, rendah hati dan sekaligus murah hati. Nah, jika kita masih sulit merendah di hadapan orang, maka tinggikanlah orang itu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Agustus 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.